Situs Naver Sport menilai Sinteyong sangat layak kembali memimpin timnas Korea Selatan saat ini. Sumber yang sama juga memanaskan rumor ini dengan mengutip pernyataan Sinteyong, yakni saat Januari 2023 yang lalu dalam YouTube Lee Kyung-Hyo Channel. Saat itu Sinteyong menyatakan bahwa impian terbesarnya adalah melatih timnas Korea Selatan. Rencana akhir saya adalah menjadi pelatih tim nasional. Sebagai pelatih 4 tahun bukan 1 tahun. Saya mau menyusun pemain dan menentang Piala Dunia, tambahnya. Dan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sinteyong belum memenuhi impiannya walau sudah melatih Korea Selatan pada tahun 2018 yang lalu. Hal ini dikarenakan kala itu Sinteyong hanya melatih Korea Selatan selama 1 tahun sebagai pengganti Elias Telike yang dipecat. Saat ini peluang kembali jadi pelatih timnas Korea Selatan terbuka dan bukan tidak mungkin Sinteyong menyambar peluang yang ada. Sementara di timnas Indonesia, Sinteyong belum mendapatkan kejelasan kontrak baru yang berakhir pada Juni 2024 mendatang. Jika tawaran datang, perlu dilihat apakah Sinteyong bakal menerimanya, tulis Naver Sport. Ada sekitar 2 tahun 5 bulan tersisa dalam masa jabatan pelatih berikutnya hingga Piala Dunia 2026. Sinteyong mendapatkan fasilitas mewah sebagai pelatih timnas Indonesia. Hal itu diceritakan oleh Sinteyong pada sebuah kanal YouTube milik Park Bong-suk. Sinteyong mengatakan salah satu fasilitas yang didapatkannya adalah mobil yang dilengkapi dengan strobo. Jadi setiap saya bepergian akan ada suara bip-bip. Tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan negara, kata Sinteyong. Jalan terbuka dari kemacetan dan saya melewatinya dengan suara sirine. Saya merasa seperti sangat besar, kata Sinteyong. Fasilitas tersebut dikatakan oleh Sinteyong sama sekali tidak didapatkan di Korea Selatan. Namun demikian, ia mengaku sudah terbiasa dan juga cukup terbantu dengan segala keistimewaan sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong memberikan tanggapannya soal keributan di timnas Korea Selatan yang melibatkan Son Heung-min dan juga Lee Kang-in saat Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia itu pun menyarankan agar keduanya menurunkan ego masing-masing. Sinteyong menyarankan agar keduanya juga mengakui kesalahannya karena berpikir pendek. Dengan berkata kami masih muda saat itu, jadi kami berpikir pendek. Menurut saya pribadi tidak ada masalah selama Anda mengucapkan kalimat itu, kata Sinteyong. Sebelumnya Son Heung-min dilaporkan terlibat keributan dengan beberapa pemain muda Taeguk Warriors termasuk Lee Kang-in. Son diklaim tak senang dengan sikap para pemain muda yang meninggalkan meja makan malam lebih cepat demi bermain tenis meja. Sebagai kapten tim dan juga pemain senior, Son kemudian menegur para pemain muda tersebut dan memicu perselisihan. Emosi Son meletup hingga mencengkram kerah baju Lee Kang-in. Keributan memanas hingga terpaksa dilerai oleh para pemain lain. Namun jari Son terkilir dan terpaksa dibalut perban saat bermain lawan Yordania. Tim yang berjulukan Taeguk Warriors itu pun secara mengejutkan kalah 0-2 dari Yordania di akhir laga. Pelatih Suwon FC Kim An-jung memberikan pujian kepada juru taktik timnas Indonesia Sinteyong. Hadirnya Sinteyong mengubah warna baru di timnas Indonesia. Mungkin semua orang juga tahu bahwa kemarin timnas Indonesia bermain bagus di Piala Asia 2023. Menurut saya ini berkat kedatangan pelatih Sinteyong yang membuat sepak bola Indonesia bagus, ucap Kim An-jung. Kim An-jung juga yakin sepak bola Indonesia bisa lebih berkembang ke depannya. Di Korea Selatan banyak pesepak bola muda berkualitas karena mendapatkan menit bermain. Selain itu, lawan yang dihadapinya juga harus berkualitas, tutup Kim An-jung. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot memberikan 1 assist saat Bristol Rovers kalah 1-3 dari Northampton pada pekan ke-34 League One di Stadion Sickfield, Sabtu 17 Februari. Dalam pertandingan tersebut, Elkan Bagot menjadi pemain cadangan. Pelatih Matthew Taylor baru memainkan Elkan Bagot pada babak kedua, tepatnya di menit ke-46 menggantikan Tristan Grama. Kehadiran Elkan Bagot cukup memberikan dampak bagi Bristol Rovers. Bola umpan silang dari sisi kiri disundul Bagot yang menjadi umpan bagi Martin membobol gawang Northampton. Elkan Bagot juga nyaris mencetak gol pada menit ke-83. Hasil PT Prachuap FC versus Sport FC di Liga Thailand 2023-2024 di Sam Al Stadium Prachuap Khirikan, Thailand Sabtu 17 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat itu berakhir dengan skor 1-1. Pada laga ini Asnawi Mangkualam kembali tampil dari bangku cadangan. Kapten timnas Indonesia itu baru beraksi di menit ke-62 menggantikan Prakom Prempa.
Ini merupakan penampilan kedua Asnawi Mangkualam di Port FC. Sayangnya kali ini Asnawi Mangkualam tidak berkontribusi apa-apa. Ia tampak masih beradaptasi dengan sepak bola Thailand. 3 calon pemain timnas Indonesia yakni Tom Haye, Nathan Choeon dan juga Ragnar Oratmangun kompak kalah. Klub Tom Haye dan juga Nathan Choeon yakni SC Heerenveen tumbang di tangan Go Ahead Eagles dalam lanjutan Liga Belanda 2023-2024. Menjamu Go Ahead Eagles di Abelenstra Stadium Minggu 18 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Tom Haye bermain selama 90 menit penuh sebagai starter. Sementara Nathan Choeon dia hanya menghangatkan bangku cadangan di sepanjang laga. Hasilnya SC Heerenveen tumbang dengan skor 0-2. Tom Haye CS gagal membalas gol tim tamunya yang dicetak oleh Jacob Breum pada menit ke-56 dan juga Victor Edvardsen pada 90+2. Ragnar Oratmangun yang memperkuat Fortuna Sittard melawan AZ dalam laga pekan ke-22 Liga Belanda 2023-2024 harus menelan kekalahan menyesakan dari AZ di markasnya sendiri, yakni di Fortuna Sittard Stadium Minggu 18 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat dengan skor 1-2. Padahal Fortuna Sittard berhasil unggul lebih dulu lewat gol Inigo Cordoba pada menit ke-18. Tetapi kemudian mereka kena comeback di babak kedua. Dalam laga itu Ragnar Oratmangun sendiri tak terpilih menjadi starter. Dia baru bermain di menit 85 menggantikan sang pencetak gol sematawayang Fortuna Sittard dalam laga itu. Sandy Walsh, sang pemain abroad timnas Indonesia berhasil meraih hasil manis. Klubnya KV Mechelen sukses mengalahkan Antwerp di laga pekan ke-26 Liga Belgia 2023-2024 dengan skor tipis 1-0. Duel Antwerp versus KV Mechelen digelar di Boswil Stadion Minggu 18 Februari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga itu Sandy Walsh bermain dari bangku cadangan. Dia menggantikan Bill Antonio pada menit ke-77. Dan berkat kemenangan ini KV Mechelen sudah meraih 36 poin. Mereka pun menduduki peringkat ke-8 di klasemen sementara Liga Belgia 2023-2024. PSSI menunjuk Nova Arianto untuk memimpin pemusatan latihan atau TC Timnas U16 Indonesia gelombang pertama pada 18-21 Februari 2024 di Jakarta. TC itu dilakukan sebagai persiapan awal Timnas U16 Indonesia yang akan bertanding di Piala AFF U16 2024 dan juga kualifikasi Piala Asia U17 2025. Piala AFF U16 2024 rencananya akan digelar di Indonesia. Sejauh ini belum diketahui kapan dan juga di mana lokasi pertandingan Piala AFF U16 2024. Sebanyak 32 pemain dipanggil Nova Arianto untuk datang ke Jakarta. Sebelum memimpin TC gelombang pertama Timnas U16 Indonesia, Nova Arianto meminta doa restu kepada pelatih Timnas Indonesia Sinteyong. Izin pelatih Sinteyong, kami akan memulainya hari ini, ungkap Nova Arianto. Wacana pemanggilan pemain ke Timnas U23 Indonesia untuk persiapan Piala Asia U23 2024 mendapatkan respon dari tim peserta Liga 1. Dan kini, Borneo FC angkat bicara soal isu tersebut. Tim asal kota Samarinda, Kalimantan Timur menolak untuk melepas para pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak pemain kunci Borneo FC yang tampil di Timnas U23. Mereka adalah Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh Trisnanda, dan juga Taufani Muslihudin. Dan penolakan tersebut disampaikan oleh manajer Borneo FC Dandri Dauri. Ada beberapa masalah yang harus dihadapi Borneo FC jika kehilangan ketiga pemain tersebut karena membela Timnas U23 Indonesia. Masalah pertama adalah resiko cedera. Dan masalah kedua adalah Borneo FC sedang dalam posisi terdepan dalam perburuan juara Liga 1 2023-2024. Vietnam kembali tertimpa kabar buruk sebelum jumpa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para andalan lini depan Vietnam cedera sebelum main lawan Timnas Indonesia. Resiko cedera para pemain Vietnam bakal semakin besar. Hal ini karena antar pertandingan di Liga Vietnam hanya berjarak 4 hari saja. Dan tentunya kabar ini mengganggu Philippe Thusset. Philippe Thusset wajib mengamankan kemenangan untuk Vietnam pada bulan depan atas Timnas Indonesia. Kemenangan bakal memperpanjang nafas mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.